Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Istana Sura, wanita berjubah putih itu duduk bersila di dalam ruangan. Di depannya ada tungku yang terus-menerus mengeluarkan kabut putih, membuat ruangan itu penuh asap. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dan tetua ketiga berjalan masuk perlahan. Tetua ketiga, apakah Anda memberi pelajaran kepada tetua Tong dari paviliun Tianyuan itu? Wanita berjubah putih itu bertanya. Nona, saya memang memberinya pelajaran, tapi apa? Wanita berjubah putih itu bertanya. Tapi tetua Tong itu meninggal, dibunuh oleh Chen Ping. Tetua ketiga berhenti setelah berbicara, dan melanjutkan, hantu Master Paviliun Tianyuan dipanggil. Tetapi Chen Ping menghancurkan hantu Master Paviliun Tianyuan dan membunuh tetua Tong dan Tianqi. Oh, wanita berjubah putih itu sedikit terkejut, saya tidak menyangka bahwa Chen Ping begitu kuat sehingga dia bahkan tidak menganggap serius Master Paviliun Tianyuan. Percikan, begitu suara itu jatuh, pintu tiba-tiba terbuka dengan kekuatan yang dahsyat, dan serpihan kayu beterbangan seperti kepingan salju yang beterbangan. Sepertinya aku masih meremehkannya. Sepertinya aku benar tidak membiarkan orang-orang Istana Sura membalas dendam. Kali ini, kita akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau dan melihat bagaimana paviliun Tianyuan akan menangani masalah ini. Ya, mari kita lihat apakah paviliun Tianyuan memiliki kemampuan untuk menghadapi Chen Ping. Tetua ketiga juga mengangguk. Sosok berbaju besi hitam melangkah masuk di tanah yang berantakan. Sepatu bot besi hitam menghantam tanah dengan keras, membuat suara tumpul, dan benar-benar meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam di lantai keramik yang keras. Orang ini adalah Sangqi, putra tertua Istana Sura. Pada saat ini, wajahnya yang tampan tertutup oleh embun beku. Sepasang mata semerah darah, seolah-olah mengandung kemarahan yang tak ada habisnya, dan pisau Sura yang tergantung di pinggang sedikit bergetar, seolah-olah juga merasakan kemarahan pemiliknya. Sang Lan, Sangqi berteriak dengan marah, suaranya seperti guntur, mengguncang tungku di ruangan itu dan membuat kabut putih melonjak hebat. Saudaraku Sang Kun meninggal dengan tragis, tetapi kamu hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau Sura, dan bilahnya memotong udara, membawa cahaya dingin, menunjuk langsung ke Sang Lan. Wanita berjubah putih itu perlahan membuka matanya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia berdiri dengan anggun, aura di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, jubah putih itu bergerak tanpa angin, dan tekanan tak terlihat menyebar seperti air pasang. Saudaraku, bukannya aku tidak peduli, tetapi orang yang membunuh Sang Kun, Chen Ping, memiliki kekuatan yang tak terduga, dan ada kekuatan misterius di belakangnya untuk mendukungnya. Sang Kun mengambil inisiatif untuk memprovokasi terlebih dahulu, dan digunakan sebagai senjata. Jika aku gegabah membalas dendam, itu hanya akan menempatkan Istana Sura ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Suara Sang Lan sedingin es, setiap kata jelas, tetapi penuh dengan keagungan yang tak terbantahkan. Omong kosong, Sangqi meraung, urat-urat di dahinya menonjol, kapan Istana Suraku menjadi begitu pengecut? Aku tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakangnya. Jika dia berani membunuh seseorang dari Istana Sura, aku akan mencabik-cabiknya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi, siap memanggil para penguasa Istana Sura untuk membalas dendam. Berhenti, sosok Sang Lan melintas, dan dia langsung muncul di pintu, menghalangi jalan Sangqi. Aura di sekitar Sang Lan menjadi semakin ganas, dan ada kilatan petir samar di udara. Ayah sedang mengasingkan diri, dan sekarang Istana Sura berada di bawah tanggung jawabku. Tidak seorang pun diizinkan bertindak gegabah tanpa perintahku. Sangqi tertawa marah, dan tawanya penuh dengan ejekan dan penghinaan, hanya kamu. Seorang wanita juga ingin bertanggung jawab atas Istana Sura. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Sang Lan dengan ganas, dengan pedang yang ganas, dengan suara angin yang pecah, seolah-olah akan membelah semua yang ada di depannya menjadi dua. Tatapan mata Sang Lan tajam, tangannya membentuk segel, dan perisai hitam langsung terbentuk di depannya.
Pedang Sura menebas perisai itu dengan keras, menyebabkan cahaya yang menyilaukan dan suara gemuruh yang besar. Gelombang udara yang kuat menjungkir-balikkan semua meja dan kursi di ruangan itu, dan tungku juga terguncang dan terbang mundur, dan kabut putih memenuhi seluruh ruangan. Kakak, jika kau bersikeras melakukan ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sang Lan berteriak lembut, tangannya menari terus-menerus, dan rune hitam terbang keluar dari ujung jarinya, membentuk formasi besar di udara. Formasi itu bersinar terang, dan kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari formasi itu, menjebak Sang Qi dengan erat. Sang Qi berjuang keras, mengayunkan pedang Sura dengan liar, mencoba menerobos belenggu formasi itu. Sang Lan, beraninya kau. Ketika ayah keluar dari pengasingan, aku akan membuatmu terlihat baik. Raungannya penuh dengan keengganan dan kemarahan. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba menyapu dari jendela dan mendarat di antara keduanya. Berhenti. Bayangan hitam itu berteriak keras, suaranya rendah dan agung. Sang Qi dan Sang Lan melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah tetua agung dari Istana Sura. Tetua itu menatap kedua orang itu dengan tatapan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, dengan musuh yang kuat di depan mata, kalian masih saja bertarung satu sama lain. Jika ini sampai keluar, kekuatan lain akan menertawakan kalian. Status tetua di Istana Sura tidak lebih buruk dari Master Istana. Kalian harus tahu bahwa tetua itu adalah veteran Istana Sura. Sang Qi mendengus dingin dan berhenti meronta, tetapi matanya masih penuh dengan kebencian. Tetua Agung, saudaraku meninggal secara tidak dapat dijelaskan, aku tidak bisa begitu saja melupakannya. Tetua Agung menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, aku mengerti perasaanmu, tetapi situasinya sekarang rumit. Chen Ping itu bahkan dapat menghancurkan bayangan Master Pavilion Tianyuan, dan dia sama sekali tidak takut pada Pavilion Tianyuan, jadi kekuatan di belakangnya jauh melampaui imajinasi kita. Jika kau gegabah membalas dendam, bukan saja kau tidak akan bisa membalas dendam, tetapi juga akan membuat Istana Sura dalam krisis. Lebih baik bersabar sebentar dan menunggu sampai kau mengetahui kekuatan di balik Chen Ping sebelum membuat rencana. Sang Lan juga menyingkirkan formasi dan berkata perlahan, Tetua Agung benar, saudara, yang terpenting bagi kita sekarang adalah menstabilkan situasi, melindungi Istana Sura, dan menunggu ayahku keluar dari pengasingan, dan semuanya akan beres. Sang Qi terdiam sejenak, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Oke, kalian semua takut, tetapi aku tidak. Bahkan jika aku mati, aku akan membalaskan dendam saudaraku. Dia berjuang keras, menerobos kekuatan formasi yang tersisa, dan bergegas keluar dari ruangan seperti anak panah, hanya menyisakan bayangan hitam. Sang Lan menatap punggung Sang Qi yang menjauh, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Dia tahu bahwa krisis yang lebih besar akan menimpa Istana Sura. Pada saat ini, di Pavilion Tianyuan, akibat dari bayangan Master Pavilion belum mereda. Master Pavilion sedang duduk di kursi utama, melihat ke bawah dengan mata dingin. Chen Ping, Istana Sura, kita akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini. Di kota Liuli di surga kedua, bahkan udara dipenuhi dengan cahaya yang mengalir. Mo Qingyun memegang tangan Chen Ping, dan roknya menyapu jalan berbatu biru, memunculkan cahaya bintang kecil. Dia menunjuk lentera yang tergantung di udara di jalan, matanya lebih terang dari lingkaran cahaya. Lihat, ini adalah cahaya jejak, yang unik di surga kedua, yang dapat memantulkan pemandangan jalan 100 tahun yang lalu. Ini adalah pertama kalinya kamu di surga kedua, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Chen Ping menunduk menatap cahaya yang menari-nari di rambutnya, dan ujung jarinya tanpa sadar membelai kehangatan telapak tangannya. Dia memang belum pernah menginjakkan kaki di dunia ini. Tahun-tahun terakhirnya dihabiskan untuk membunuh dan berlatih. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan yang begitu indah dan lembut? Aroma bunga osmanthus tercium dari kedai teh di sudut jalan.
Sang pendongeng menceritakan legenda tentang penguasa paviliun Tianyuan yang menaklukkan iblis 100 tahun yang lalu. Suaranya naik turun, tetapi jauh lebih tidak menawan daripada senyum wanita di sampingnya. Danau bunga cermin ada di depan. Mo Qingyun membawanya ke sudut jalan. Danau itu seperti cermin kaca besar, memantulkan paviliun yang mengambang di udara. Kudengar membuat permohonan di tepi danau sangat efektif. Dia berjongkok dan menyentuh air dengan ujung jarinya dengan lembut. Ketika riak menyebar, sisik emas kecil muncul di dasar danau. Mereka adalah ikan koi seukuran telapak tangan, dan sisiknya akan berubah menjadi warna pelangi karena cahaya dan bayangan. Chen Ping menemaninya memberi makan ikan. Melihatnya tersenyum seperti anak kecil, sudut hatinya yang telah membeku selama bertahun-tahun juga mencair dengan tenang. Dia tidak pernah menyangka bahwa selain kilatan pedang dan bayangan pedang, ada pemandangan seperti itu di dunia yang dapat memperlambat waktu. Sampai roh dingin dan jahat tiba-tiba merobek udara, dan cahaya di tepi danau redup. Chen Ping, raungan marah itu seperti guntur, baju besi hitam Sangki berlumuran darah, dan cahaya dingin pada pisau sura menusuk punggung Chen Ping. Dia jelas telah melacak untuk waktu yang lama, dan auranya sekeras gunung berapi yang akan meletus. Mata merahnya tertuju pada Chen Ping, seolah-olah dia ingin memakannya hidup-hidup. Kembalikan nyawa saudaraku. Siapa kamu? Chen Ping menatap Sangki dan bertanya. Istana Sura, Sangki, Sang Kun yang kamu bunuh adalah saudaraku. Setelah Sangki selesai berbicara, dia mengayunkan pisau sura di tangannya. Wajah Mo Qingyun tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia mendorong Chen Ping ke belakang, tetapi dia tersapu oleh angin pisau itu, dan lengan bajunya langsung robek. Mata Chen Ping menjadi dingin, dan lengannya menghalangi di depan Mo Qingyun. Dengan tangan lainnya memegang pedang pembunuh naga, dia menebas ujung pisau sura. Dang! Suara logam yang beradu mengguncang permukaan danau, dan koi itu menyelam ke dasar danau seperti ketakutan. Sangki terkejut dan mundur 3 langkah, buku-buku jarinya retak dan berdarah, tetapi matanya menjadi lebih gila. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Tetapi kamu harus mati hari ini. Pisaunya berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan pisau. Setiap pisau membawa gerakan pembunuhan rahasia Istana Sura, dan setiap gerakan berakibat fatal. Langkah kaki Chen Ping bergerak sedikit, dan sosoknya bergerak melalui bayangan pisau seperti hantu. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, pertama karena dia khawatir dengan kehadiran Mo Qingyun, dan kedua karena dia ingin melihat seberapa kuat tuan muda Istana Sura ini. Namun, serangan Sangki menjadi semakin putus asa, dan dia sama sekali tidak peduli dengan kekurangannya sendiri. Jelas bahwa dia ingin mati bersama. Kalian tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Chen Ping mendengus dingin dan tidak menahan diri. Cahaya keemasan pedang pembunuh naga melonjak, berubah menjadi naga emas, menebas ke arah pisau sura. Dengan embusan pedang energi itu dengan mudah memotong bilah pisau sura, dan menebas bahu Sangki dengan kekuatan yang tersisa. Baju besi hitam itu hancur, dan darah menyembur keluar. Sangki menjerit, berlutut dengan satu lutut, dan menatap luka di bahunya dengan tak percaya. Dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan mengira dia yang terbaik di antara teman-temannya, tetapi dia begitu mudah terluka oleh Chen Ping. Kakak, seruan Sang Lan terdengar dari kejauhan. Dia bergegas bersama para tetua dan yang lainnya, tetapi melihat Sangki sudah terluka parah. Pupil mata tetua itu tiba-tiba mengecil, dan momentum di sekelilingnya meledak seketika. Tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh pemandangan, dan udara di kota Liuli tampak membeku. Dia menatap Chen Ping, suaranya sedingin es. Chen Ping, aku menghormatimu sebagai orang baik, tetapi jika kamu menyakiti putra tertua hari ini, bahkan jika semua anggota Istana Sura keluar, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Hati Mo Qingyun menegang, dan tanpa sadar ia memegang tangan Chen Ping. Kekuatan tetua agung Istana Sura tidak terduga. Jika mereka benar-benar bertarung,
mereka mungkin tidak dapat mundur tanpa cedera. Namun, Chen Ping hanya tersenyum tipis, dengan sedikit sarkasme dan penghinaan dalam senyum itu. Ia menatap Sang Qi yang berlutut di tanah, dan perlahan mengangkat pedang emasnya, dengan ujung pedang menunjuk ke tenggorokannya. Kematian tanpa tempat pemakaman. Suara Chen Ping sangat pelan, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Kapan aku, Chen Ping, pernah takut akan ancaman dalam hidupku? Ketakutan melintas di mata Sang Qi, dan dia ingin memohon belas kasihan, tetapi niat membunuh di mata Chen Ping menghalangi tenggorokannya. Saudaramu Sang Kun, yang memprovokasi lebih dulu, dan dia pantas mati. Ujung pedang Chen Ping sedikit bergetar, kamu mencari balas dendam hari ini, dan kamu juga mencari kehancuran. Tidak, Sang Lan berteriak dan mencoba menghentikannya, tetapi ditarik kembali oleh tetua itu. Wajah tetua itu menjadi pucat. Dia tidak menyangka Chen Ping akan mengabaikan ancamannya. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Tetua itu menatap Chen Ping dengan dingin, matanya penuh dengan penghinaan.